Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasika, NIM 2018 31191. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode topsis dan beserta dengan contoh soalnya. Langsung saja. Yang pertama itu pengertian dari metode topsis itu sendiri adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang di tahun 1981. Nah, topsis ini didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Selanjutnya, terdapat 5 tahapan dari metode topsis itu sendiri, yang mana yang pertama membuat matrik keputusan yang ternormalisasi, yang kedua membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot, yang ketiga membuat matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif, yang keempat menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif, dan yang terakhir menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Selanjutnya terdapat penyelesaian metode topsis itu sendiri. Terdapat beberapa rumus. Yang pertama itu adalah membangun normalisasi discussion metric, dan ini adalah rumus dari membangun normalisasi discussion metric. Yang kedua itu membangun vector normalisasi discussion metric, dan ini adalah rumus dari membangun vector normalisasi discussion metric. Dan yang ketiga itu membangun solusi dan matrik solusi ideal negatif. Solusi ideal positif dihitung berdasarkan dan ini adalah salah satu contoh rumusnya, dan ini adalah solusi ideal negatif, dan ini salah satu contoh rumusnya. Dan yang keempat itu menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dengan matriks ideal negatif, yang mana jarak antara alternatif A dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai, dan ini adalah salah satu contoh rumus dari menentukan jarak. Dan yang terakhir itu adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, yang mana kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal dihitung berdasarkan rumus, dan ini adalah rumus dari menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, nilai preferensi untuk setiap alternatif merupakan hasil akhir dari perhitungan metode topsis. Semakin tinggi nilainya, maka alternatif tersebut merupakan alternatif yang diinginkan. Dan selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal dari metode topsis itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan penerima kartu terdiri dari penerima Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, maka untuk analisa contoh kasus hanya diambil untuk penerima Kartu Indonesia Pintar. Tahapan untuk perhitungan manual metode topsis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat penentuan alternatif. Di sini kami mengambil 3 orang dari data penduduk. Yang pertama M. Khairul, yang kedua Aminah, dan yang ketiga itu Abdullah. Dan kedua itu adalah penilaian alternatif berdasarkan kriteria. Nah, berikut ini adalah hasil nilai dari setiap alternatif berdasarkan kriteria, dan ini adalah gambar dari hasil nilai berdasarkan kriteria. Selanjutnya yang ketiga, memberikan bobot presentasi. Untuk menentukan bobot dari penentuan pemberian bantuan rumah Muslim Aid dibentuk dengan tabel yang ada di sebelah ini, dan ini adalah salah satu contoh tabelnya. Selanjutnya, langkah-langkah perhitungan metode topsis adalah sebagai berikut, dan ini adalah salah satu soal langkah-langkah perhitungan metode topsis.
yang mana normalisasi matrik keputusan, maka matrik atau R ternormalisasi adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai R-nya. Dan yang kedua itu adalah matrik yang ternormalisasi yang terbobot atau Y untuk bobot yang sudah ditentukan. Dan ini adalah hasil dari Y tersebut. Selanjutnya, maka sehingga hasilnya adalah sebagai berikut, dan ini adalah tabel dari matrik yang sudah ternormalisasi. Dan yang ketiga itu menghitung solusi ideal atau A positif dan solusi ideal A negatif. Ini adalah salah satu contoh tabelnya, yang mana nilai solusi ideal A positif dan solusi ideal A negatif adalah sebagai berikut. Yang keempat itu menghitung jarak solusi ideal atau D positif dan jarak solusi ideal D negatif. Dan ini salah satu contoh gambar dari menghitung jarak solusi ideal D positif dan D negatif. Dan yang terakhir menghitung nilai preferensi setiap alternatif, dan ini adalah salah satu contoh soalnya, yang mana solusi yang didapat dari nilai V atau jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal, maka diperoleh nilai V2 memiliki nilai terbesar, sehingga yang akan dipilih sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar adalah Aminah. Maka sekian penjelasan saya, sedikit penjelasan saya tentang metode Topsis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.